Fakubbat wujuhuhum finnar, maka wajah mereka akan disungkurkan di api neraka. Disungkurkan. Taib, yang disungkurkan wajah dong apa seluruh tubuh masuk neraka? Seluruh masuk neraka. Cuma disebut wajah mungkin digeret di atas wajah atau ditelungkupkan di atas wajah atau dilemparkan ke neraka dengan jatuh wajah terlebih dahulu. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Ini mungkin pertemuan terakhir dari tafsir surat An-Naml. Masuk pada ayat 82. Allah berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Dan apabila telah perkataan telah jatuh atas mereka, yaitu keputusan Allah. Ada yang mengatakan maksudnya kemurkaan Allah. Ada yang mengatakan yaitu bahwasanya mereka akan menghadapi dahsyatnya hari kiamat, ya. Maka akhrajna lahum dabbatan minal ard, maka kami keluarkan bagi mereka sejenis binatang melata dari bumi. Tukallimuhum, yang berkata kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia mereka tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat ini terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Kita tahu di antara 10 tanda hari kiamat besar adalah khurujud dabbah, keluarnya binatang dari bumi, ya. Dia datang banyak dalil tentang sifat-sifat binatang tersebut, namun semuanya lemah, tidak ada dalil yang sahih. Yang jelas dia adalah seekor hewan yang keluar dari bumi menjelang hari kiamat. Dalam hadis disebutkan ini adalah di antara akhir ayat dari 10 ayat tersebut. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya dabbah. Kata Nabi SAW, siapa di antara salah satu dari keduanya keluar, fasahibatuha ala ithriha qarib, maka yang lainnya akan menyusul. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih dahulu, keluarnya matahari dari terbitnya matahari sebelah timur, sebelah barat, ataukah keluarnya dabbah? Pokoknya kalau salah satunya sudah keluar, maka dabbah akan keluar di waktu duha. Akan keluar hewan ini di waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan besar bahwasanya matahari terbit terlebih dahulu dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, orang-orang pada beriman, ya. Tetapi iman mereka tidak bermanfaat. Ketika iman mereka sudah tidak bermanfaat, maka keluarlah hewan menjelaskan mereka tidak beriman. Karena seandainya kalau hewan keluar dulu, mungkin banyak orang beriman. Karena ada tanda keajaiban. Hewan bisa berbicara, mengabarkan manusia tidak beriman, maka sementara matahari belum terbit dari barat, maka orang masih bisa bertaubat. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya matahari terbit dulu dari barat, setelah itu orang-orang kaget, sehingga mereka beriman, tetapi iman mereka sudah tidak bermanfaat. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, ya, maka taubat mereka tidak bermanfaat. Kemudian baru keluar hewan tersebut di waktu duha. Di sini ada 2 qiraah, ada yang baca tukallimuhum, hewan tersebut berbicara kepada orang-orang dengan berkata annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, maksudnya orang-orang dahulu tidak beriman. Qiraah yang kedua taklimuhum, yaitu memberi cap, yaitu melukai wajah mereka, memberi cap pada wajah mereka. Disebutkan di antara kegiatan hewan tersebut, dia memberi cap kepada wajah-wajah orang yang beriman, yang tidak beriman, yang kafir, yang mukmin, diberi tanda oleh hewan tersebut. Bagi yang baca tukallimuhum, bahwasanya hewan tersebut berbicara seperti mengabarkan, ya, kondisi manusia, bahwasanya mereka tidak beriman dan mereka tidak yakin. Dan ini membuat orang-orang semakin, ya, putus asa karena mereka kalau beriman sudah tidak bermanfaat. Ya, dan ini seperti mengejek mereka. Karena mereka tadinya tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau iman mereka tidak ada, ternyata Allah bikin tanda yang luar biasa. Setelah matahari terbit dari barat, kemudian ada hewan yang tidak biasanya kok bisa berbicara dengan bahasa mereka.
Padahal kita tahu namanya hewan berbicara dengan bahasa mereka secara khusus, bahasa hewan yang tidak dipahami oleh manusia. Ini hewan, bentuknya hewan berbicara dengan bahasa manusia, bahkan mengabarkan bahwasanya mereka tidak beriman. Dan ini salah satu dari tanda hari kiamat besar. Setelah itu baru kemudian terjadilah kehancuran alam semesta. Di sini hewan berkata, "Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Bahwasanya manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Allah menggunakan lafal yuqinun, yaitu yakin. Karenanya dijadikan dalil dengan ayat ini bahwasanya iman yang bermanfaat hanyalah iman yang dibangun di atas keyakinan. Adapun iman yang dibangun di atas keraguan, maka iman tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Tsumma lam yartabu." Kemudian mereka tidak ragu. Makanya hati-hati, ya. Kalau seorang memiliki akidah namun disertai dengan keraguan, maka akidah tersebut tidak ada faedahnya. Maka hati-hati mendengar syubhat-syubhat. Kita zaman ini banyak sekali syubhat tersebar, terutama syubhat-syubhat dari orang-orang ateis, syubhat-syubhat dari orang liberal yang buat kita ragu tentang bahwasanya Islam adalah agama yang benar satu-satunya, membuat kita ragu. Seakan-akan agama lain juga benar, seakan-akan agama selain tauhid juga benar. Kalau sudah ada keraguan tersebut, ini iman yang tidak diterima. Atau membaca syubhat dari orang ateis sehingga ragu Tuhan ada atau tidak. Meskipun dia tidak bilang Tuhan tidak ada, tapi dia ragu ada atau tidak. Ini iman tidak bermanfaat. Karena iman yang bermanfaat harus dibangun di atas keyakinan, akidah, yaitu keyakinan yang kuat. Maka seorang menjaga imannya, jangan mendengar syubhat atau membaca syubhat yang buat timbul keraguan dalam dirinya. Kapan dia ditimpa dengan keraguan, segera dia hilangkan keraguan tersebut dengan belajar, dengan bertanya. Karena kalau iman dia disertai dengan keraguan, imannya tidak bermanfaat. Karena yang diterima adalah iman yang yakin, ya. Baik. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang kondisi hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun." Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat faujan, ada yang mengatakan zumrah atau zumaran, yaitu rombongan-rombongan dari yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, dan mereka yuzaun, mereka dibagi-bagi, dikumpulin. Pendusta-pendusta semua dikumpulin. Orang kafir dikumpulin. Yuzaun, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan yuzaun maksudnya muwazzain, yaitu dibagi-bagi saking banyaknya mereka, di kelompok-kelompokkan. Para pendusta di kelompok-kelompokkan. Ada yang mengatakan yuzaun maksudnya yuhbasun. Karena al-waza' maknanya adalah habas, yaitu mereka ditahan. Jadi dikumpulin, kemudian dikumpulin lagi sampai semua terkumpul. Jadi para pendosa orang kafir dikumpulin sedikit demi sedikit, rombongan yang sudah datang di luar dikumpulin, nunggu sampai yang terakhir. Namanya yuhbasun. Hatta yajtami'u, mereka ditahan sampai berkumpul seluruhnya. Ada yang menafsirkan yuzaun ay yusaqun, yaitu mereka digiring menuju neraka jahanam. Setelah mereka dikumpulkan, Allah berkata, hatta idza ja'u, ketika mereka semua sudah datang, para pendusta-pendusta tersebut, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam model kekafiran. Ada yang mendustakan hari kiamat, ada yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan berbagai macam model kekafiran. Hatta idza ja'u, tatkala mereka semua sudah berkumpul, qala, Allah berkata kepada mereka, akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Apa kalian telah mendustakan ayat-ayatku padahal kalian tidak memiliki ilmu tentangnya? Yaitu Allah mengatakan, kalian itu mendustakan ayat-ayatku sementara kalian tidak mempelajari ayat-ayatku dengan benar. Minimal kalau kalian tidak tahu, kalian diam, jangan dustakan. Oleh karenanya mendustakan dibangun di atas ketidaktahuan ini lebih parah. Kalau orang tidak tahu harusnya dia diam, ya, berusaha mencari tahu agar beriman. Ini kalian sudah tidak tahu, tidak belajar, kalian mendustakan. Bagaimana kalian mendustakan sesuatu yang kalian tidak meliputi ilmunya tentangnya? Ya. Karena ayat-ayat Allah terlalu banyak yang menunjukkan Allah adalah Maha Esa, Allah adalah satu yang berhak disembah, Allah tidak berhak
tidak boleh disekutukan, ya. Ammadza kuntum ta'malun, ataukah apa yang kalian kerjakan, ya. Apa yang kalian kerjakan, ya. Ini kata Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, maksudnya ini ejekan, kalian ini mendustakan apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Terus apa yang kalian kerjakan? Ya sudah, tidak ada kerjaan lain kecuali mendustakan. Tidak ada kerjaan lain kecuali mendustakan. Tapi ini ejekan kepada mereka, ya. Kalian mendustakan. Atau ngapain? Enggak ngerti terus ngapain? Nabi berdakwah berulang-ulang. Kalian ngapain selama Nabi dakwah berulang-ulang? Sampai kepada kalian ayat-ayatku, sampai kepada kalian Al-Qur'an. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tidak ada pilihan kecuali mereka mengakui bahwasanya mereka telah mendustakan. Kemudian kata Allah, waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Maka akhirnya jatuhlah keputusan Allah, yaitu mereka akan diazab bima zalamu, yaitu dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman sih maksudnya kesyirikan yang mereka lakukan, karena di antara makna zulm adalah kesyirikan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Wa malidh zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang musyrik. Sebagaimana, ya, tauhid adalah a'dalul adl, tauhid adalah keadilan yang paling adil, maka syirik adalah azlamuz zulm, kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Maka di sini Allah menyatakan mereka telah berbuat kezaliman, yaitu telah berbuat kesyirikan. Bagaimana tidak? Yang menciptakan mereka hanyalah Allah semata, yang beri rezeki kepada mereka hanyalah Allah semata, yang menyiapkan sarana dan prasarana langit dan bumi Allah semata, ya. Yang menghidupkan mereka, mematikan hanyalah Allah semata, terus mereka mensekutukan Allah dengan menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyembah makhluk. Maka inilah bentuk kezaliman. Dan zulm maksudnya meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Maka Allah mengatakan wa waqa'al qawlu alaihim, maka jatuhlah keputusan azab atas mereka bima zalamu, atas kezaliman yang mereka lakukan, atas kesyirikan yang mereka lakukan. Fahum la yantiqun, dan mereka tidak bisa berbicara, yaitu mereka tidak bisa berhujjah, mereka tidak bisa membela diri. Mereka tunduk karena mereka tahu mereka dalam kesalahan. Tentunya ini salah satu dari kondisi hari kiamat. Hari kiamat sangat panjang, baik di padang mahsyar maupun ketika dalam neraka, ya. Kalau dalam neraka sudah abadi selama-lamanya, di padang mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sejak dibangkitkan, kemudian dijemur di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, kemudian setelah itu Allah datang, kemudian mulailah persidangan, ya, antara orang-orang yang bersengketa terkait darah, bersengketa terkait harta, dan sengketa-sengketa seluruhnya. Setelah itu, setelah disidang Allah hisab, setelah hisab kemudian mizan, setelah mizan kemudian ada zulmah, kegelapan, setelah kegelapan suruh lewat sirat, setelah itu qantarah, ya. Sebelumnya ada yang masuk neraka, surga dan neraka. Di padang mahsyar sendiri, ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kemudian adapun kejadian-kejadian neraka tentunya selama-lamanya. Nah, oleh karenanya dalam kejadian di hari kiamat, di akhirat, maka berbagai macam banyak kondisi. Di antara kondisi, misalnya orang-orang kafir tidak bisa berbicara. Mereka mati kutu, tidak bisa berbicara karena Allah sudah tanya mereka dan mereka tidak bisa menjawab. Seperti dalam firman ini, fahum la yantiqun, ya. Mereka tidak bisa berbicara. Namun dalam ayat yang lain mereka berbicara. Mereka berbicara, berdebat. Itu berarti dalam kondisi yang lain. Seperti Allah berfirman dalam suatu kondisi, maka orang-orang kafir dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli, ya, bisu, ya. Kemudian dalam kondisi yang lain mereka ternyata melihat, mereka berbicara, mereka mendengar, ya. Maka kata para ulama, kondisi di hari kiamat banyak kondisi karena hari terlalu panjang. Terkadang mereka dibikin buta untuk dihinakan, kemudian mereka dibuat melihat untuk melihat siksaan. Terkadang mereka dibikin tidak berkutik, mati kutu. Terkadang mereka
berbicara. Terkadang kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut mereka. Terkadang mulut mereka berbicara. Jadi kondisi terlalu panjang. Jadi kalau ada pembicaraan kita dalam satu ayat mereka tidak bisa bicara, dalam ayat yang lain mereka berdebat, maka itu kondisi yang berbeda. Ini cara ulama menjamak ayat-ayat karena hari kiamat sangat panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari yang waktunya 50.000 tahun, itu cuma di padang mahsyar. Kalau di neraka dan surga tentu selama-lamanya. Baik. Pada kondisi ini mereka tidak berkutik, mereka tidak bisa menjawab. Ya. Telah datang ayat-ayat Allah atau mereka dustakan. Setelah itu Allah berkata, dan ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Makanya ayat sebelumnya Allah berkata, akadzabtum bi ayati. Apa kalian mendustakan ayat-ayatku? Allah berbicara, dan dalam terlalu banyak ayat Allah berbicara dengan orang kafir. Allah bertanya kepada malaikat, Allah bertanya kepada Nabi Isa, Allah bertanya kepada orang kafir, ya, berbicara pada hari kiamat dengan pembicaraan yang mereka dengar, dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, suara yang bisa didengar. Ya, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa, ya, kata Allah, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Thaha, fastami' lima yuha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dengarkanlah, dengarkan pakai telinga atau pakai hati? Dengar pakai telinga atau pakai hati? Pakai telinga. Berarti Nabi Musa mendengar suara Allah berbicara langsung dengan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, dan seterusnya. Sampai Allah berkata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau bawa di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menimpali, menjawab, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Aku bertelekan dengan tongkat tersebut, aku mencari makan buat kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih ada keperluan lain dengan tongkatku ini. Allah menimpali lagi. Alqiha ya Musa, lemparkan. Jadi ada pembicaraan, Allah bicara, Musa jawab. Allah bicara, Musa jawab. Allah bicara, Musa jawab. Ini semua Musa dengar atau tidak? Musa dengar. Dan Allah mengatakan, fastami', dengarlah. Maksud saya jangan sampai ikut perkataan ahlul bidah, Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini enggak benar. Allah, Musa dengar. Oleh karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam merasa bahagia berbicara dengan Allah, maka dia ingin melihat Allah. Maka dia minta, hari ini Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Kenapa? Dia penasaran dan dia ingin lebih bahagia lagi karena mendengar pembicaraan Allah dia sudah sangat bahagia, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, lantarani, kau tidak mampu. Di dunia enggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga pada hari kiamat Allah berbicara dengan orang-orang di neraka, namun dengan pembicaraan yang menyakiti mereka, pembicaraan yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka. Baik, setelah itu pada ayat ke-86 Allah menyebutkan tentang dalil-dalil yang seharusnya menjadikan seorang mentauhidkan Allah atau mereka mentauhidkan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau, tidakkah mereka melihat? Itu orang musyrikin Arab dan yang semisalnya. Anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi. Kami telah menjadikan malam agar mereka tentram di malam hari tersebut, bisa istirahat, bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa berbahan, bisa melepaskan keletihan. Wan nahara mubsira, dan kami telah menjadikan siang terang, ya, menerangi, sehingga mereka bisa beraktivitas di siang hari, mencari nafkah, menjelajahi bumi ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sungguhnya yang pada demikian itu ada ayat-ayat bagi orang yang beriman. Yaitu maksudnya pada kejadian alam semesta ini cukuplah menjadi bukti bahwasanya Allah itu esa. Ada siang, ada malam. Kemudian malam diciptakan oleh Allah sesuai dengan fungsi tubuh kalian.
Ya, kita tahu di malam hari ada hewan yang mulai beraktivitas di malam hari. Ada atau tidak? Ada ya. Tapi kalian manusia Allah bikin malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas ya. Sehingga Allah menyesuaikan alam semesta dengan kebutuhan kalian. Bukankah ini tanda bahwasanya ada Tuhan yang Maha Esa? Kalau oleh ulama disebut dengan dalil al-inayah, yaitu al-inayah itu bagaimana di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan menciptakan alam semesta ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka Allah ciptakan matahari untuk siapa? Untuk kita. Matahari menyinari dengan jarak yang jauh, dengan panas yang cukup, agar tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh untuk kita manfaatkan, hewan-hewan bisa hidup agar kita bisa nanti makan hewan-hewan tersebut. Allah siapkan oksigen yang cukup buat manusia ya, dengan sekian persen dari udara. Sementara di planet lain ada yang oksigennya lebih banyak sehingga mudah terjadi ledakan-ledakan ya. Allah menjadikan sungai dengan berbagai macam makanan yang bisa kita makan. Allah jadikan dalam perut bumi berbagai macam logam, berbagai macam hal-hal dalam bumi yang kita butuhkan untuk di kemudian hari, di masa mendatang misalnya. Dan itu semua sesuai dengan kebutuhan apa? Manusia. Berarti ada perhatian Tuhan kepada manusia ini karena dia menciptakan alam semesta ini untuk kebutuhan manusia. Itu salah satu dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Kemudian dalil bahwasanya Tuhan hanya esa. Seandainya Tuhan tidak esa, maka mungkin perubahan-perubahan ya, kondisi alam ya. Matahari terlambat terbit ya misalnya ya. Matahari terlambat terbenam misalnya ya. Matahari terlambat terbenam, tetapi ternyata enggak. Kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berjalan di atas orbitnya dengan begitu rapi. Ya. Sehingga ini dalil bahwasanya yang mengatur cuma satu, esa. Seandainya kalau yang mengatur banyak mungkin berubah-ubah. Sekali-sekali matahari nanti saja terbitnya belakangan. Atau terbenamnya nanti aja ya. Ya, nanti aja terbenamnya. Ya, tentunya ini menunjukkan bahwasanya Tuhan Maha Esa karena begitu banyak aturan-aturan yang rapi di alam semesta ini. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang kalian sembah tidak bisa melakukan ini semua. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Apakah wali-wali bisa menciptakan siang dan malam? Apakah Nabi Isa bisa menciptakan siang dan malam? Apakah jin-jin, apakah berhala-berhala bisa menciptakan siang dan malam? Tentu tidak. Maka yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajak mereka berfikir, orang musyrikin Arab. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fiha. Tidakkah kalian memperhatikan tentang siang dan malam? Perubahan siang dan malam. Malam agar kalian tenang, siang untuk kalian beraktivitas. Inna fi dzalika laayat. Yang demikian itu adalah tanda-tanda tentang keesaan Allah di qaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga ini juga dalil kalau Allah bisa mengatur alam semesta yang begitu rumit dan ruwet dan begitu besar seperti ini, Allah bisa atur dengan aturan yang luar biasa, maka untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat sangat mudah. Membangkitkan manusia pada hari kiamat sangat mudah. Kata Allah, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Bumi ini luar biasa ya. Langit luar biasa, alam semesta luar biasa. Maka terungkaplah rumus-rumus terkait dengan alam semesta. Teori-teori fisika, teori-teori kimia. Sehingga kita tahu dalam alam semesta ini ternyata banyak sekali aturan-aturan baku yang luar biasa. Yang disebut dengan sunnatullah. Sunan kauniyah, aturan-aturan. Siapa yang bikin aturan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Yang ruwet dan rumit ya. Untuk kalau Allah bisa bikin ini semua mudah, untuk bangkitkan kalian lebih mudah wahai orang musyrikin. Kenapa kalian tidak meyakini bahwasanya kalian akan dibangkitkan? Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yang demikian itu ada tanda bagi orang yang beriman. Setelah itu Allah kembali lagi menyebutkan tentang kondisi hari kiamat. Kondisi hari kiamat. Itu tentang ketika ditiupkan sangkakala, ya. Kata Allah, wa yauma yunfakhu fis suri, ketika ditiupkan sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala. Maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan sangkakala ada dua.
Sangkakala yang pertama untuk menakutkan dan mematikan seluruh umat manusia, seluruh makhluk kecuali yang Allah kecualikan di langit. Ya. Tiupan kedua untuk membangkitkan mereka dari kuburan untuk masuk di padang mahsyar. Dan ketika tiup sangkakala pertama yaitu nafkhatu al-faza, tiupan membuat orang pada ketakutan. Kata Allah fafazi'a, yaitu Israfil meniup sangkakala, fafazi'a man fis samawati man fil ardi, maka semua yang di langit dan di bumi pun takut. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Wallahu alam. Tidak ada dalil secara spesifik. Ada yang bilang malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat maut, ada yang mengatakan malaikat Israfil sendiri. Ya. Para ulama berselisih, berapakah tiupan sangkakala terkait dengan hari kebangkitan? Mayoritas ulama mengatakan tiupan sangkakala ada dua, yaitu tiupan yang pertama yang menyebabkan seluruh makhluk mati kecuali yang Allah kecualikan. Seperti dalam surat Az-Zumar kata Allah, ya. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, ditiupkanlah sangkakala, maka seluruh yang langit dan di bumi semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali, fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit. Dalam hadis ditanya, baina nafkhatain arba'un. Kata Nabi SAW, di antara dua tiupan pertama, tiupan kedua ada jarak 40. Maka Abu Hurairah ditanya, 40 hari, kata Abu Hurairah, abait. Saya tidak tahu. 40 bulan saya tidak tahu, 40 tahun saya tidak tahu. Belum tentu. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat tiupan ada 3. Pertama, nafkhatul faza, seperti dalam ayat ini. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi', ditiupkanlah sangkakala maka orang-orang ketakutan. Jadi takut dulu tiupan pertama, orang kaget takut semua. Setelah itu tiupan kedua mematikan. Fa sa'iqa man fis samawati man fil ard, kemudian mati. Kemudian tiupan ketiga baru hari dibangkitkan. Yang mati semua hidup untuk didatangkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan cuma 2, mereka mengatakan tiupan pertama itu mencakup faza dan sa'aq, yaitu ketakutan kemudian disusul dengan kematian. Jadi mereka menganggap itu tiupan cuma 1, yaitu ketika ditiupkan sangkakala, orang tidak langsung mati, takut dulu. Takut luar biasa, kemudian saking takutnya maka nyawa mereka hilang semuanya. Ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya mereka mengatakan tiupan cuma 2. Intinya tiupan itu menimbulkan ketakutan dan akhirnya berujung pada kematian. Kecuali orang-orang yang kecualikan, yang tidak ikut mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil tidak ikut mati. Karena kalau dia mati siapa yang tiup kedua? Intinya ini tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW, hanya pendapat sebagian ulama atau sebagian salaf. Ada yang mengatakan bidadari yang Allah siapkan di surga tidak ikut mati, karena mereka diciptakan bukan untuk mati. Jadi terjadi gonjang-ganjing di alam semesta, hancur-hancuran semua, bidadari tetap di surga. Allah alam bisawab, tapi intinya inilah tiupan pertama yang menimbulkan ketakutan dan kemudian disusul dengan kematian kecuali yang Allah kecualikan. Setelah itu kata Allah, wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya mendatangi Allah dalam kondisi merendahkan diri. Dakhirin di sini maksudnya yaitu tunduk semuanya. Semuanya tunduk. Tidak ada yang sok-sok, tidak ada yang merasa hebat. Semuanya tunduk. Ketika itu semua sama saja. Mau pejabat, mau rakyat, pemimpin, anak buah, semuanya sama dalam kondisi tunduk ya. Wa kullun atauhu dakhirin, dalam sebagian qiraah wa kullun atuhu dakhirin. Di sini atauhu dengan menggunakan fi'il madhi, wa kullun atauhu dakhirin, yaitu mereka telah datang dalam kondisi terhina atau dalam kondisi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seperti ini sering Allah sebutkan tentang kejadian masa depan dengan menggunakan fi'il madhi, yaitu past tense.
seakan-akan telah terjadi untuk menunjukkan pastinya terjadinya kejadian tersebut. Ya, pastinya akan terjadi kejadian tersebut sehingga Allah mengungkapkan dengan fi'il madhi yaitu past tense. Seakan-akan telah terjadi. Karena padahal belum terjadi, akan terjadi di masa depan. Ini adalah metode orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi, terkadang diungkapkan dengan fi'lul madhi yaitu dengan past tense. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Semua yang di langit dan di bumi akan datang kepada Ar-Rahman abda, sebagai hamba. Sebagai hamba, yaitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakhirin di sini bukan maknanya hinadina ya, karena hinadina cuma orang kafir dan orang musyrik. Tapi dakhirin maksudnya di sini adalah dalam kondisi sebagai hamba tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan tentang kejadian ketika hari kiamat. Ya. Kapankah terjadi kehancuran alam semesta? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan menjelang ketika tiupan sangkakala pertama, kemudian terjadi hebat macam-macam, kemudian terjadi kematian. Ada yang mengatakan kejadian tersebut antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sekeras-kerasnya. Ini kapan terjadi? Apakah dilihat oleh orang akhir zaman ataukah tidak dilihat antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dalam sebagian ayat Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kata Allah, wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa atau goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Hari di mana kalian akan melihat kejadian tersebut. Maka ibu yang sedang menyusui akan lupa dengan anaknya. Wanita yang sedang mengandung makan keguguran. Engkau melihat manusia dalam kondisi berjalan dengan sempoyongan, kalian menyangka mereka mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk, akan tapi adab Allah sangat pedih. Jadi seakan-akan ada yang menyaksikan kejadian dahsyat tersebut dan yang menyaksikan adalah orang-orang di akhir zaman. Maka dalam hadis disebutkan yang mendapati hari kiamat adalah syirarul khalq, orang-orang yang paling parah. Karena di akhir zaman setelah keluar Al-Imam Mahdi, kemudian muncul Nabi Isa alaihissalam, kemudian Dajjal sudah selesai binasa, Ya'juj Ma'juj juga sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bumi menjadi makmur penuh dengan keimanan. Di puncak-puncak keimanan setelah itu turun lagi, mulai Nabi Isa meninggal dunia, mulai rusak sampai tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai akhirnya ada yang datang ke Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Ini sudah syirarul khalq, orang-orang yang paling rusak. Baru kemudian terjadilah gempa yang dahsyat tersebut, mereka yang mendapati hari kiamat. Tapi intinya khilaf di kalangan para ulama kapan kejadian tersebut. Allah sebutkan dalam ayat ini, ya. Jadi kejadian tersebut kapan terjadi ada khilaf. Apakah kita yang meninggal sebelum hari kiamat akan menyaksikan itu? Ada khilaf juga. Tapi akan terjadi kejadian dahsyat ini ketika terjadi perubahan alam semesta. Ya, makanya Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain dan langit akan diganti dengan langit yang lain. Maka sebelum kejadian hari tersebut terjadilah tanda-tanda keajaiban seperti matahari terbit dari barat. Ini ada kejadian. Muncul makhluk yang aneh seperti Dajjal. Hewan tadi juga aneh-aneh ya. Maka Allah yang menciptakan alam semesta, Allah bisa merubah alam semesta tersebut. Tapi Allah berfirman, "Wa taral jibala", di antara kejadian yang dahsyat pada hari kiamat. "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Engkau akan melihat gunung-gunung, engkau menyangka dia tegak, padahal dia berjalan seperti layaknya awan. Seperti layaknya awan. Tapi kapan kejadian ini? Kebanyakan ahli tafsir membawakan bahwasanya kejadian ini pada hari kiamat.
Itu gunung akan dilihat oleh orang-orang seperti sedang tegak, padahal dia sedang berjalan seperti awan. Karena gunung-gunung ini mengalami kejadian-kejadian di hari kiamat. Di antaranya pertama, Allah mengatakan, wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami perjalankan gunung. Ketika Allah memperjalankan gunung, berarti Allah cungkil gunung tersebut. Gunung dicungkil dari tempatnya. Dari pasaknya diangkat. Setelah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan, padahal dia sangat berat berterbangan. Kemudian setelah itu ditabrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bussatil jibalu bassa. Allah menyebutkan tentang salah satu kejadian di hari kiamat yang dahsyat, yaitu tentang gunung, ya. Dan saya sudah sebut tadi, gunung mengalami beberapa kejadian. Yang pertama, gunung dicabut dari bumi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu, maka gunung diangkat, itu dilepaskan dari pasaknya, ya. Setelah itu gunung diperjalankan, ya. Wasuyiratil jibalu, maka diperjalankan gunung tersebut, ya. Kemudian wabussatil jibalu bassa, kemudian ditubrukkan, dihancurkan, ya. Maka jadilah debu yang bertebaran. Setelah itu jadilah bumi, tidak ada lagi gunung-gunung, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kepada tentang gunung, maka katakanlah gunung akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, ya. Maka kau akan melihat bumi dalam kondisi datar, ya. Itu tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, ya. Semua akan datar dan Allah siapkan untuk dijadikan padang mahsyar. Salah satu kondisi Allah menyebutkan, wa taral jibala tahsabuha jamidah. Engkau melihat gunung, engkau menyangka dia tegak, padahal dia sedang berjalan seperti awan. Ini banyak ahli tafsir atau bahkan seluruh ahli tafsir menyatakan maksudnya adalah hari kiamat, karena gunung berjalan seperti awan yang dibawa angin, ya. Itu gunung berjalan, ya. Kau lihat dia kokoh, seakan dia kokoh, dia tidak kokoh, sebenarnya dia sedang berjalan. Ini pada hari kiamat. Karena ada sebagian yang menafsirkan dengan tafsir ilmiah, mereka mengatakan maksudnya ayat ini menunjukkan bumi ini sedang berputar cepat. Kau lihat gunung seperti kokoh sekarang, padahal dia sedang berjalan seperti awan karena bumi berputar dengan cepat. Padahal yang benar ayat ini terkait dengan hari kiamat. Terkait dengan hari kiamat. Maka benar dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan mukjizat ilmiah terkait dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi, tetapi tidak boleh kita paksa-paksakan. Tidak boleh kita paksa-paksakan. Ada ayatnya terkait dengan biologi, tentang kimia, tentang fisika, ada dibahas oleh para ulama dan dibahas secara ilmiah, tapi tidak semua ayat jangan kita paksakan terkait dengan apa? Ilmu fisika misalnya. Kemudian kata Allah, sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang Allah kalau sudah membuat segala sesuatu pasti dengan kokoh, mutqan. Mutqan itu profesional, mantap, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata Allah, engkau tidak akan melihat dalam ciptaan Allah ada yang ngaco, enggak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat lagi ke langit, apakah ada lobangnya, apakah ada tumpuk-tumpukannya. Allah bikin langit dengan begitu sempurna. Langit Allah bikin apa? Sempurna. Padahal langit ini kan atap yang sangat luas. Tapi tidak ada yang bengkok-bengkok, tidak ada yang bocor, ya. Kita manusia bikin langit yang atau bikin suatu bangunan yang panjang tanpa tiang susah. Sementara Allah bangun langit bi ghairi amadin tarawnaha, tidak ada tiang, tetapi ternyata begitu luas, tidak ada yang bengkok-bengkok, tidak ada bocor-bocor. Jadi Allah mengatakan semua Allah ciptakan dengan profesional. Jadi ayat ini terkait dengan kata Abu Sa'ud dalam tafsirnya, dia mengatakan ayat ini Allah sedang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Bagaimana Allah akan meniupkan sangkakala pertama, kemudian Allah hancurkan, kemudian sangkakala kedua, Allah bangkitkan manusia, Allah hadirkan mereka.
Semua ini Allah lakukan dengan hikmah. Bahkan ketika Allah hancurkan gunung, Allah angkat, Allah hancurkan, ada maksudnya, yaitu untuk mempersiapkan apa? Padang mahsyar. Sehingga manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang tidak, kata Allah, laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda apapun milik siapapun. Tidak ada pelang, tidak ada rumah. Sehingga tidak ada yang bisa sembunyi. Tidak ada bunker yang tidak ada. Semua tidak ada yang sembunyi. Itulah padang mahsyar. Allah ingatkan, Allah bikin begitu, dan sungguhnya semua perbuatan Allah adalah sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna. Ketika Allah menciptakan lalat aja, yang ini makhluk yang mengganggu, sempurna. Dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, dengan hisapannya, sempurna. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Wahai manusia, diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah semuanya kalau berkumpul suruh bikin lalat tidak bakalan bisa. Artinya Allah yang menciptakan singa dengan sempurnanya, lalat dengan sempurnanya, nyamuk dengan sempurnanya, sebagai nyamuk. Ya, peran dia sebagai apa? Nyamuk. Allah ciptakan ya ekosistem dengan sempurnanya. Allah menciptakan matahari, rembulan semua dengan sempurna, tidak ada yang salah. Kalaupun Allah misalnya ada cacat atau apa, itu ada hikmahnya. Agar seorang bersyukur, ternyata ada yang cacat misalnya, ternyata ada yang begini berlebihan untuk misalnya jarinya 6 atau itu sebagai ada hikmah yang lain. Tapi secara umum semua ciptaan Allah adalah sempurna. Makanya tidak ada yang bisa meniru ciptaan Allah. Saya sempat ada lihat klip orang berusaha membuat tangan seperti rangkaian yang ada dalam, nggak bisa bikin tangan yang kayak begini. Siapa yang bisa bikin? Mau robot kayak begini nggak akan sempurna seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang bisa bikin robot kalau digeli-geli ketawa, ada nggak? Subhanallah, bagaimana berbagai mungkin jutaan saraf dalam tubuh ini, siapa yang bisa bikin? Tidak ada. Semua makhluk Allah sempurna. Dan ketika Allah menghancurkan alam semesta, menghancurkan gunung untuk disiapkan untuk hari kiamat, maka itu pun pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu khabirum bima taf'alun, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Kata sebagian ulama, kalau semua ciptaan Allah adalah profesional, sempurna, berarti tidaklah ciptaan Allah itu kecuali dilakukan di atas ilmu, iya atau tidak? Kalau enggak punya ilmu tentu ngawur ciptaannya, salah-salah terus ya. Tapi ketika ciptaan Allah sempurna, berarti Allah menciptakannya dengan ilmu yang sungguh sangat luar biasa. Kita sekarang manusia baru mulai tahu sedikit-sedikit. Dokter aja belum bisa habis mempelajari tubuh ini, belum. Kadang salah, ternyata ditemukan lagi ilmu medis yang baru, ilmu enggak sampai, begitu luar biasa ciptaan Allah ini ya. Kalau begitu Allah punya ilmu. Nah, kalau Allah punya ilmu, berarti Allah tahu semua tentang apa yang kalian lakukan. Maka hati-hatilah kalian wahai musyrikin Arab ya. Dan ketika Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, ya, wa yauma yunfakhu fis-suri, kemudian kata kullun atauhu dakhirin, semua akan datang kepada Allah dengan tunduk. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 83, wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina. Maka pada hari kiamat kami akan kumpulkan semua pendusta-pendusta. Nanti disangka bahwasanya yang dikumpulkan cuma pendusta pada hari kiamat, padahal tidak. Semua juga manusia akan dikumpulkan, dan ada pengkumpulan khusus, hasyr al-khas. Al-hasyr al-khas. Setelah Allah kumpulkan seluruh manusia, Allah akan kumpulkan pendusta dengan kelompoknya secara khusus untuk Allah ya marahin mereka ya, untuk Allah murkai mereka. Makanya Allah mengatakan kullum atauhu dakhirin. Ini disebut dengan ihtiras dalam ilmu tafsir, yaitu ketika Allah sebutkan sesuatu, nanti disangka yang dikumpulkan cuma orang-orang kafir saja, maka Allah sebutkan ayat berikutnya menunjukkan bukan cuma orang kafir, semua juga akan dikumpulkan. Wa kullun atauhu dakhirin. Setelah itu Allah menyebutkan tentang apa yang terjadi kalau sudah tiba hari kiamat. Ya. Allah sebutkan orang kafir dikumpulkan, Allah sebutkan semua manusia juga dikumpulkan. Apa yang terjadi? Maka inilah hasilnya pada hari kiamat. Ayat 89, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang membawa kebaikan pada hari kiamat,
maka bagi dia akan peroleh yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Wa hum min faza'in yauma idzin aminun, dan mereka pada hari tersebut akan tentram, akan aman, ya. Apa yang dimaksud dengan falahu khairun minha, dia akan mendapatkan lebih baik? Ada yang mengatakan artinya kalau dia melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Seperti dalam ayat yang lain, falahu asyru amsalihha, siapa yang bawa satu kebaikan bagi dia 10 kali lipat, maka balasannya pasti lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Apapun kebaikan dia lakukan di dunia ini akan dibalas berlipat ganda. Akan dibalas berlipat ganda dan tidak ada bandingannya. Ada yang mengatakan falahu khairun minha, dia akan mendapatkan lebih baik, maksudnya dia akan mendapatkan ganjaran di dunia, ya, ganjaran di akhirat dan ampunan Allah. Dan itu lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Ada yang mengatakan lebih baik, maksudnya dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan keridhaan Allah lebih baik daripada ganjaran di akhirat. Waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar daripada nikmat surga. Dan apa faedahnya kalau dia orang baik? Wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Maka mereka orang-orang yang baik ini pada hari yang dahsyat tersebut mereka akan tenteram. Benar ada hal-hal yang dahsyat. Benar ada orang dikumpulkan di bawah terik matahari. Tapi mereka akan dapat kenyamanan meskipun hari yang sangat mengerikan, ya. Tidak seperti orang-orang pelaku kemaksiatan, orang kafir, ketakutan mereka berkesinambungan. Ketakutan mereka berkesinambungan. Namun orang-orang beriman, orang yang baik akan diganti dengan ketentraman, kebahagiaan di hari yang sangat dahsyat tersebut, ya. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang bersinar-sinar, berseri-seri, ya. Padahal hari sangat dahsyat. Hari di mana seorang kabur dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Tapi ternyata setelah itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dan sebaliknya, bagaimana dengan nasib orang-orang kafir atau pelaku maksiat? Kata Allah, "Man jaa'a bis-sayyi'ati", barang siapa yang ternyata membawa dosa pada hari kiamat kelak, fakubbat wujuhuhum finnar, maka wajah mereka akan disungkurkan di api neraka. Disungkurkan. Taib, yang disungkurkan wajah doang apa seluruh tubuh masuk neraka? Seluruh masuk neraka. Cuma disebut wajah, mungkin digeret di atas wajah, atau ditelungkupkan di atas wajah, atau dilemparkan ke neraka dengan jatuh wajah terlebih dahulu. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Menunjukkan Pak, kalau kita tahu orang yang berbuat baik merasa aman pada hari tersebut, berarti mafhum mukhalafahnya orang melakukan kejahatan, maka mereka akan kesengsaraannya berkesinambungan tiada berhenti dan semakin bertambah-tambah. Sejak dibangkitkan ketakutan, semakin peristiwa-peristiwa di sidang, dihisab, terus semakin takut. Sampai neraka diperlihatkan, tambah takut lagi. Sampai neraka menggeram, terdengar suara geraman neraka, semakin takut lagi. Dikumpulkan sama teman-teman kafir, takut lagi. Digereng, digiring, semakin. Jadi ketakutan mereka bertambah-tambah. Orang beriman tidak, maka akan datang kebahagiaan, ketentraman setelah itu. Maka mereka akan dilemparkan di atas wajah mereka, digeret. Kata Allah, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian dibalasi kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Allah Maha Adil, ya. Kalian akan dibalas setimpal dengan apa yang kalian kerjakan. Di akhir surat An-Naml, setelah Rasulullah jelaskan tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah syubhat ahlu syirik, maka Rasulullah seakan-akan menjelaskan, sudah, kalau kamu tidak mau terima, ya sudah, saya cuma menyampaikan. Di akhir ayat, kata Allah di akhir-akhir ayat 91 sampai 93, kata Allah, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'." Sungguhnya aku diperintahkan. Kalian mau syirik silakan. Adapun aku diperintahkan untuk menyembah pemilik negeri ini, ya, yaitu pemilik kota Mekah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ya. Ya, li ila fi Quraisy ila fi mirhatas syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik Ka'bah ini. Siapa ini? Rabb hadhil baldah. Saya hanya disuruh menyembah pemilik yang membuat kota ini, yang menciptakan kota ini, bukan berhala-berhala yang lain, bukan makhluk-makhluk. Alladzi harramaha,
yang telah menjadikan tanah kota Mekah ini tanah haram. Ini ayat turun terkait dengan apa? Orang-orang musyrikin Arab. Yang menjadikan tanah haram memang berhala. Tanah ini sudah jadi tanah haram sebelum berhala ada. Tanah ini sudah tanah haram sejak ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berhala-berhala belum ada. Maka yang sembah bukan berhala-berhala, yang saya sembah adalah yang menjadikan tanah haram. Tanah haram maksudnya haram dari kezaliman di situ, haram untuk berburu di situ, haram untuk menumpahkan darah di situ, disebut tanah apa? Tanah haram, tanah terhormat. Kemudian kata Allah, walahu kullu syai', dan bagi dia segala sesuatu. Ini juga disebut ihtiras. Maksudnya agar tidak dipahami Allah hanya penguasa Mekah saja, tapi seluruh alam semesta adalah milik siapa? Allah. Walahu kullu syai'. Hanya saja disebutkan Rabb hadhil baldah, pemilik kota ini, untuk memuliakan Mekah karena Mekah adalah kota termulia. Kemudian kata Nabi, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk jadi orang Islam, berserah diri kepada Allah, bukan orang musyrikin. Bukan orang musyrikin. Sudah, kalian mau syirik, terserah kalian. Ini penutup dari surat Al-An'am, surat An-Naml. Itu selesai. Mau kafir, mau syirik, yang penting saya bertauhid. Wa an atluwal Qur'an, dan saya baca Al-Qur'an kepada kalian. Kalian dengar. Al-Qur'an saya baca, kalian dengar. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang dapat petunjuk untuk dirinya, ya dia yang untung sendiri, bukan untuk Allah. Kata Allah, "Ma yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur ya untuk dia, bukan untuk Allah. Tidak butuh dengan iman kalian, Allah tidak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Seperti ini. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Dapat petunjuk untuk dia, yang bahagia juga dia di dunia maupun di akhirat. Wa man dhalla fa innama yadhill faqul innama ana minal mundzirin. Siapa yang sesat ya katakan aku hanya tugasnya memberi peringatan. Jadi maksudnya di penghujung surat An-Naml ini Rasulullah sampaikan karena menghadapi Abu Jahal yang ngeyel-ngeyel, ya sudahlah. Mau ngeyel silakan, mau musyrik silakan. Adapun saya bertauhid. Tugas saya baca Al-Qur'an. Dapat petunjuk silakan, enggak mau juga saya cuma memberi peringatan. Wa qulil hamdulillah, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat tauhid, atas nikmat Islam yang kalian tidak dapatkan. Katakanlah alhamdulillah. Dan kita pun demikian. Kita bersyukur di atas nikmat Islam. Masih banyak miliaran manusia nyembah sapi. Miliaran enggak nyembah sapi? Betapa banyak orang yang mencari berkah dengan kencing sapi. Banyak enggak? Masih banyak. Miliaran manusia nyembah berhala. Berhala dia pahat, dia sembah sendiri. Miliaran manusia nyembah Nabi Isa. Miliaran enggak? Banyakan mereka atau kita? Banyakan mereka. Bersyukur enggak kita? Bersyukur. Kita pun umat Islam masih banyak yang percaya dukun. Kita enggak percaya sama dukun. Masih banyak yang minta ke mayat-mayat. Sampai ada yang tanya sampai, Ustaz, benar enggak Ustaz? Katanya kalau mau minta sama Allah, Allah enggak kenal kamu. Siapa kamu? Kamu harus lewat wali. Wali kan kenal Allah. Walinya siapa? Misalnya Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau minta, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah. Bantahannya bagaimana? Memang Abdul Qadir Jailani juga kenal kamu? Harus cari juga ring 3, itu kan ring 1, ring 2 belum. Siapa kenal Abdul Qadir Jailani? Yang minta lewat Abdul Qadir Jailani banyak. Emang dia kenal kamu? Akhirnya terus. Ini. Padahal ingin minta sama Allah sangat mudah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza. Kalau ada yang bertanya kepada engkau tentang aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang meminta. Mau connecting sama Allah, tinggal connecting. Allah Maha dengar. Kita bisik-bisik, Allah dengar, dan Allah mengurus kita person demi person. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama sembahan-sembahan Allah dengan Allah yang mengurusi setiap person-person itu, diurusi setiap person-person oleh Allah. Antum kalau salat malam, antum sujud, Allah tahu enggak? Allah, antum nangis angkat tangan, Allah tahu enggak? Tahu, sudah. Jadi wa qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah di atas Islam. Lebih lagi alhamdulillah di atas sunnah. Betapa banyak orang sibuk ngabisin waktu, ngabisin energi untuk bid'ah. Bahkan memusuhi sunnah.
Bahkan orang jalankan sunnah dia benci. Dia enggak suka. Dia mau ibadah yang kreasi dia. Kita bilang alhamdulillah. Jadi bersyukur atas nikmat Islam. Jadi Nabi disuruh mengucapkan alhamdulillah di hadapan mereka. Alhamdulillah, saya hanya nyembah Allah, saya muslim, saya tidak nyembah berhala, saya menyembah penguasa, pencipta kota Mekah ini yang menjadikan kota Mekah adalah tanah haram. Alhamdulillah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Sungguh Allah akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, maka kalian pun akan mengenalinya. Kalian pun akan mengenalinya. Maka ini saya bacakan perkataan Al-Baydhawi dalam tafsirnya. Sayurikum ayatihi, yaitu Allah akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya di dunia seperti kawaqati badrin, seperti perang Badar. Kalian akan tunduk dengan perang Badar. Karena ini surat Makkiyah. Diturun sebelum Rasulullah berhijrah. Kalian akan tunduk dengan perang Badar. Atau wa khuruji dabbatin fil ard, atau nanti kalau kalian pun hidup sampai hari kiamat, kalian akan dapati tanda-tanda Allah seperti keluarnya dabah yang mengatakan kalian kafir. Ketika itu iman kalian tidak bermanfaat. Atau di hari akhirat ketika kalian lihat siksaan-siksaan, kalian tidak akan bisa, kalian tahu ayat-ayat Allah, kalian tidak akan bermanfaat iman kalian. Atau ketika akan mati, kata Asy-Syaukani rahimahullah, seperti ketika akan mati Allah akan perlihatkan ayat-ayat Allah tapi sudah tidak bermanfaat lagi. Kata Allah, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Sungguhnya Rabbmu tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Silakan kalian mau syirik, Allah tidak lalai dengan perbuatan kalian dan akan ada hisabnya pada hari kiamat. Kalian akan didatangkan, dihadirkan, akan ada hari kiamat, ditiupkan sangkakala pertama dan kedua, kalian dibangkitkan lalu kalian dihadirkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai dari tafsir surat An-Naml. Kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat ini. Alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk surat As-Saffat ya. Surat yang sering dibaca kalau ruqyah ya. Benar enggak? Apa rahasianya kok dibaca ya untuk ruqyah ya? Untuk isinya menarik ya. Insyaallah. Masih siap hadir enggak? Allah Ta'ala al-bisab. Demikian saja kajian kita. Sebelum antum berulang ya ke rumah ya, silakan ada ujian dulu ya untuk murajaah, dan antum murajaah itu adalah ibadah. Namanya ilmu itu al-ilmu bil murajaah. Kata para ulama, al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang supaya nempel di otak. Bukan sekedar kita ngaji-ngaji aja, kita ulangi juga, itu dapat pahala agar lebih kokoh dalam benak kita. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.